Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Angelina Matiko. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perangkat dan teknik penyelesaian masalah. Perangkat teknik penyelesaian masalah adalah konsep dan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi masalah dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam berbagai konteks, perangkat dan teknik ini digunakan untuk memecahkan masalah kompleks dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas. Salah satu perangkat yang umum digunakan dalam penyelesaian masalah adalah diagram air. Diagram air digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah dalam proses penyelesaian masalah secara visual. Dengan menggunakan diagram alir, seseorang dapat memvisualisasikan aliran kerja yang diperlukan untuk mencapai solusi yang diinginkan. Selain diagram alir, metode ilmiah juga merupakan klinik yang sering digunakan dalam penyelesaian masalah. Kemudian mengembangkan fokus customer. Pengembangan fokus pelanggan adalah pendekatan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan preferensi pelanggan mereka. Dalam pengembangan fokus pelanggan, perusahaan berusaha untuk memahami secara mendalam perilaku pelanggan, menciptakan pengalaman yang memuaskan, dan membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Berikut ada beberapa fokus dalam pengembangan fokus customer. Yang pertama, pelanggan adalah inti personalisasi. Yang kedua, memahami kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, segmentasi pelanggan, mengukur kepuasan pelanggan. Dan yang keempat, penyesuaian produk atau layanan. Lalu ada faktor penting keberhasilan mutu. Faktor-faktor keberhasilan mutu merujuk pada elemen-elemen yang berkontribusi terhadap pencapaian kualitas yang tinggi dalam suatu produk atau layanan. Berikut ini ada beberapa faktor penting dalam mempengaruhi keberhasilan mutu. Yang pertama, kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen terhadap mutu sangat penting. Pemimpin yang memprioritaskan mutu dan memperlihatkan komitmen terhadap standar tinggi akan memotivasi tim untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Kemudian yang kedua, keterlibatan karyawan. Karyawan yang terlibat secara aktif dalam upaya peningkatan mutu memiliki peran yang krusial. Mereka harus diberdayakan dan didorong untuk memberikan kontribusi, menciptakan inovasi, serta memiliki rasa memiliki terhadap produk atau layanan yang dihasilkan. Yang ketiga, memahami kebutuhan pelanggan. Memahami kebutuhan, harapan, dan preferensi pelanggan adalah kunci dalam mencapai mutu yang tinggi. Dengan memahami pelanggan, perusahaan dapat merancang produk atau layanan sesuai dengan ekspektasi mereka. Kemudian yang terakhir, perencanaan yang baik. Perencanaan yang matang dan sistematis sangat penting dalam mencapai mutu yang tinggi. Ini melibatkan perencanaan yang cermat dalam hal desain produk, proses produksi, pengendalian kualitas, pengadaan bahan baku, dan manajemen sumber daya lainnya. Tujuan dan sasaran mutu. Sasaran mutu adalah goal atau target dari suatu organisasi dalam melakukan suatu proses yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran mutu merupakan metode yang digunakan oleh suatu organisasi, lembaga pendidikan untuk tetap fokus mengajar target yang berasal dari standar mutu hingga rencana untuk pencapaiannya. Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh unit kerja atau unit kegiatan dan penyedia barang atau jasa harus memiliki rencana mutu. Sasaran mutu unit kerja harus relevan dan sejalan dengan kebijakan mutu organisasi di atasnya. Sasaran mutu merupakan tujuan yang akan dicapai dalam melakukan proses pada suatu organisasi lembaga pendidikan. Pernyataan manfaat mutu. Pernyataan manfaat mutu umumnya tim gagal membuat pernyataan mutu. Anggota tim dan manajemen beranggapan bahwa pelanggan sudah tahu apa manfaat produk mutu. Akan tetapi sebenarnya tidak demikian. Pada banyak hal tim perbaikan mutu sudah memperbarui proses, namun outcome-nya tidak memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Pernyataan manfaat mutu merupakan titik masuk lain pada proses perbaikan mutu. Pelanggan dapat dengan mudah menentukan apakah upaya tim perbaikan mutu berhasil atau sebaliknya. Hal ini jelas akan memberikan umpan balik yang berguna bagi tim sehingga bisa memastikan keberhasilan tim. Oleh karena itu, pernyataan manfaat mutu harus berkaitan erat dengan permintaan pelanggan. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.